sidang berikutnya atas nama Difadawati di Maktabul Tafsir dengan judul penelitian implementasi model pembelajaran holistik integratif anak usia dini di TPA Mekar Asih Kemendikbud RI. Kami persilakan untuk saudari Difadawati mempresentasikan paparan praktek profesi mahasiswa kesempatan pertama sekitar 10 menit. Silakan. Ya, langsung saja, terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan laporan praktik profesi mahasiswa saya yang berjudul implementasi model pembelajaran holistik integratif anak usia dini di Taman Pendidikan Anak Mekar Asih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta fenomena yang terjadi di era modern seperti saat ini, yang mana terdapat beberapa orang tua yang tidak mengetahui sama sekali peran pendidikan seperti apa dan bagaimana yang mesti dilakukan di dalam keluarga. Nah, beberapa orang tua yang tidak mengetahui sama sekali peran pendidikan ini disebabkan dari beberapa faktor. Seperti dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berjudul Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Masa Kini, yaitu yang pertama faktornya tingkat kesibukan orang tua yang tinggi, yang kedua tingkat kemakmuran yang tinggi, yang ketiga mobilitas sosial yang tinggi, yang keempat penghasilan rendah, yang kelima hidup di daerah terpencil atau terbelakang. Faktor penyebab yang saya sebutkan 1-3 tadi menjadikan para orang tua untuk memilih memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini ketika anak itu masih berumur di bawah 6 tahun. Sedangkan faktor penyebab yang ketiga-5 itu mengakibatkan kebutuhan atau hak tumbuh kembang anak tidak terpenuhi secara optimal. Hal tersebut sebagaimana juga diungkapkan dari data hasil riset kesehatan dasar Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, yang mana intinya di situ disebutkan angka stunting pada anak usia dini di Indonesia sebesar 30,8%. Angka 30,8% itu melewati batasan yang ditetapkan oleh World Health Organization, yaitu 20%. Sedangkan yang kita tahu menurut para pakar psikologi perkembangan anak ataupun pendidikan anak, bahwa anak usia di bawah 6 tahun atau yang kita istilahkan dengan golden age itu merupakan tahap kritis yang sangat menentukan derajat kesehatan intelijensia, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas seseorang pada masa depannya kelak. Sehingga dengan adanya statement dari para ahli ini, bagi orang tua itu wajib memenuhi hak tumbuh kembang anak sejak masa usia dini secara optimal untuk membangun ragam potensi di dalam dirinya. Yang kita tahu juga, sekarang ini kita sedang berada di revolusi 4.0, yang mana semua negara di dunia ini berlomba-lomba menjadikan sumber daya manusianya sebagai bangsa yang paling unggul ya. Karena kenapa? Karena SDM itu merupakan kunci yang sangat menentukan keberhasilan suatu bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, bahwa harus dilakukan investasi mulai usia dini. Bahkan tidak hanya ketika anak itu lahir, saat ibu hamil itu juga harus diperhatikan. Seperti juga yang diperkuat dari ungkapan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Insinyur Haris Iskandar PhD. Selanjutnya, dengan itu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Peraturan ini dikeluarkan pemerintah itu sebagai komitmen pemerintah sebagai jaminan hak tumbuh kembang anak usia dini agar terpenuhi
terpenuhi secara optimal. Penelitian saya ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui maksud dan konsep pembelajaran holistik integratif anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi pembelajaran holistik integratif anak usia dini. Maksud dari judul saya, implementasi model pembelajaran holistik integratif anak usia dini di TPA Mekar Asi Kemendikbud RI, secara singkatnya di sini akan mengkaji seperti apa sih pelaksanaan atau proses pembelajaran berbasis holistik integratif pada anak usia 2-6 tahun yang ada di Taman Penitipan Anak Mekar Asi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mana TPA Mekar Asi ini dijadikan PAUD percontohan nasional. Prosedur penelitian. Tempat penelitiannya saya meneliti di lembaga yang bernama Taman Penitipan Anak Mekar Asi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Perkantoran Kemendikbud, Gedung A, lantai basement, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Tahapan penelitian, saya meneliti selama 5 hari dan penulisan laporan PPM ini dilakukan selama 3 bulan. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian PPM ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu yang mana saya berpartisipasi langsung ke lapangan dengan mencatat segala hal yang terjadi dan membuat laporan penelitian pada akhirnya. Penelitian saya ini juga melalui prosedur pengumpulan data dan juga validitas data. Salah satunya saya menggunakan metode triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yang sebagaimana yang saya tulis di dalam laporan. Langsung saja kesimpulan. Jadi sebagaimana tujuan penelitian saya untuk mengetahui konsep pembelajaran holistik integratif, yang saya dapatkan konsep pembelajaran holistik integratif di TPA Mekar Asi Kemendikbud RI ini, yang pertama, semua konsep pembelajaran holistik integratif yang diterapkan TPA Mekar Asi ini berpijak pada kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia, juga memakai kurikulum 2013 PAUD, juga berpedoman pada SPK Juknis penyelenggaraan PAUD HI, juga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, yang mana peraturan tersebut itu upayanya dalam mengembangkan basis holistik integratif ini dengan cara menonjolkan 6 aspek. Yang pertama, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, serta pendidikan. Jadi tidak hanya pendidikan, tapi ke-6 aspek itu juga ditonjolkan. Terus juga konsepnya itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak dan penerimaan siswa bersekolah, yang mana surat edaran itu berbunyi tidak menuntut anak usia dini untuk ahli dalam membaca, menulis, dan menghitung. Juga mengajarkannya hanya sekedar dasar-dasar kalis remaja. Dan yang terakhir, konsepnya juga memakai sistem sentral dan lingkaran, atau yang biasa kita kenal BCCT, Beyond Center Circle Time, yang mana berpusat pada anak atau peserta didik, dan juga pembelajarannya dilakukan sambil bermain. Implementasi pembelajaran holistik integratif di TPA Mekar Asi berdasarkan hasil penelitian saya, pembelajaran holistik integratif di TPA Mekar Asi ini sudah sangat baik dan memenuhi semua unsur yang terikut dalam holistik integratif itu sendiri, sebagaimana konsep yang digunakan oleh TPA Mekar Asi Kemendikbud, yang mana sangat baik dan memenuhi semua unsur itu. Yang pertama, dari aspek kesehatan. Aspek kesehatan di TPA Mekar Asi tidak hanya menonjolkan kesehatan fisik saja, tapi juga psikis, sebagaimana yang ada di bab 4 dalam analisis hasil penelitian. Jadi aspek kesehatan ini, yang pertama, TPA Mekar Asi memiliki buku catatan riwayat kesehatan seluruh peserta didik, ada di halaman 86, tentang deteksi dini tumbuh kembang mereka masing-masing. Yang kedua,
TPA Mekar ASI juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan mendatangkan langsung dokter atau pihak puskesmas dari Kemendikbud. Juga pemeriksaan dokter itu dalam lingkup kayak pemberian vaksin, imunisasi, obat cacing, dan vitamin A. Juga ada pemeriksaan panca indera, mata, telinga, mulut, kuku, gigi, dan lain sebagainya. Dan juga ada disediakan di TPA Mekar ASI itu alat P3K untuk penanganan pertama anak jika terluka. Selanjutnya dalam kesehatan psikisnya ditangani langsung oleh pihak TPA Mekar ASI bersama wali kelas peserta didik, dan terkadang juga mendatangkan direktorat PAUD dan keluarga pihak Kemendikbud. Yang selanjutnya dari aspek gizi, TPA Mekar ASI menyediakan sarapan pagi, makan siang, dan kudapan sore dengan beragam menu sebagaimana yang ada di lampiran. Menu makanannya itu sehat dan bergizi, yang mana di dalamnya terkandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Daftar sarapan makanannya bisa dilihat di lampiran. Yang selanjutnya, yang ketiga dari aspek pendidikan, TPA Mekar ASI pembelajaran di TPA Mekar ASI disesuaikan melalui kelompok bermain yang telah diklasifikasikan TPA Mekar ASI berdasarkan usia dan tingkat kemampuannya. Pendidikan itu juga belajar tentang agama dan kitab, iman dan takwa, surat-surat pendek, doa-doa, dan latihan praktik sholat. Juga usia 5-6 tahun di situ peserta didiknya mendapatkan pelajaran keaksaraan awal atau pengenalan kalistung, pengenalan aja ya. Yang selanjutnya aspek pengasuhan. Aspek pengasuhan di sini TPA Mekar ASI memiliki tata tertib, tugas pokok, fungsi tiap pekerja, dan standar operasional prosedur yang lengkap secara tertulis sebagaimana yang saya cantumkan di bab 4 profil, dan lebih jelasnya ada di tabel di lampiran. Juga perawatan di sini TPA Mekar ASI pendidiknya terutama membiasakan peserta didiknya untuk kebersihan diri dan lingkungannya, yang seperti kayak mencuci tangan, membiasakan kebersihan anggota tubuh, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dari aspek perlindungan, terlihat pada awal pendaftaran masuk TPA Mekar ASI itu pasti meminta data orang tua peserta didik akan status asli sebagai karyawan resmi Kemendikbud, karena yang kita tahu peserta didik yang belajar di Kemendikbud ini semuanya kan dari mayoritas dari anak karyawan Kemendikbud ya. Jadi status aslinya harus dipertanyakan. Juga mengisi formulir dan lain sebagainya. Selanjutnya dari aspek kesejahteraan sebagaimana yang tertera di bab 4. Semua dari aspek kesejahteraan itu TPA Mekar ASI itu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh peserta didik. Kayak misalkan menjamin semua peralatan yang tersedia, seperti mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh peserta didik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kayak misalkan adanya pendingin ruangan, adanya pemberian makan sehat dan bergizi, dan lain sebagainya. Cukup. Terima kasih atas presentasinya. Kami persilakan kepada penguji. Bismillah. Untuk klarifikasi atau baik. Pertama, pada pendidik
berhasil melakukan penelitian dan melaporkannya tentang laporan penelitian Anda dari sisi tampilan dan penulisan. Overall bagus sekali, bisa jadi contoh buat yang lain. Rapi, enak kan belajarnya kalau rapi. Ada model-model, ada warna-warni, enak saya belajarnya. Nah, tapi ada dikit mengganggu nih buat saya. Judul. Menurut Anda ada yang mengganggu nggak di judul? Enggak. Dan Font. Oh, Jadi kan kapital semua tuh implementasi bla 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 bla. Tapi setelah kata TPA kenapa jadi tiga huruf kecil gitu? Iya, itu kelupaan Oh iya, serius. salah kan? Iya. Ya. Itu aja kalau saya teknik tulisan. Mungkin biasanya juga ayat Al-Quran kalau dikutip itu shackle-nya disertakan dengan asumsi yang baca tidak semuanya kayak Fadila. Rapatnya. Iya, Dia rokatnya. pakai ini Al-Quran Inbet itu langsung Iya, langsung ada shackle di stand nanti. Oh ini mah kopas ya? Iya. Ini nggak ada. Al-Quran Inbet itu Harokat ya, langsung. harokat. Ini ketik sendiri deh. Sendiri. Angka bacanya kurang. Khususnya yang baca nggak semuanya ngerti Arab dulu. So, Apalagi membaca Pak. iya. Kalau tahu nggak Arab bisa. Nangis. Nah itu secara konten. Persoalan utama penelitian Anda apa? Urusan apa? Lulusan masalahnya. Saya katakan. Lulusan masalah saya ada dua. Yang pertama, saya ini apa yang dimaksud dengan pembelajaran holistik integratif bagi anak usia ini? Maksudnya konsepnya kayak gimana gitu? Yang kedua, bagaimana implementasi pembelajaran holistik integratif di TPM Karasi? Prosesnya penerapan dari pembelajaran holistik integratif. Yang pertama apa? Yang dimaksud dengan Apa yang dimaksud? Itu problem yang perlu diteliti nggak? Apa yang dimaksud pembelajaran holistik integratif? Kalau orang-orang dengan holistik integratif mungkin kan masih bingung Ustaz, apa yang dimaksud holistik integratif, bagaimana konsepnya gitu. Jadi sebelum kita ke ranah bagaimana implementasi penerapannya itu, kita harus tahu dulu konsepnya kayak gimana. Nah, sekarang tadi kan Anda ngutip ada peraturan pemerintah ya? Iya. Peraturan pemerintah yang 2013. Tadi yang tentang pendidikan holistik integratif. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Perpres. Perpres. Di situ ada definisi tentang pendidikan holistik integratif kan? Ada. Ada pasti. Ada. Jadi, nama Perpresnya juga tentang pendidikan holistik integratif. Artinya sebetulnya definisi pendidikan holistik integratif itu sudah bukan sesuatu yang secara akademik, bukan sesuatu yang murah. Jangankan di akademik, sudah ada regulasinya, itu sudah well defined, sudah didefinisikan secara baik. Artinya sebetulnya itu bukan persoalan penelitian yang sama, dia hanya turunan. Di persoalan utamanya menurut saya, persoalan utamanya adalah kalau judulnya begini, yang persoalan kedua, bagaimana implementasi model pembelajaran holistik integratif anak usia dini di TPM Karasi Pendidikan. Itu masalah utama penelitian Anda. Nah, hanya saja untuk menganalisis bagaimana implementasi bla 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 itu asumsi dasarnya harus ada definisi tentang model pembelajaran holistik integratif itu. Makanya itu jadi pertanyaan juga, jadi pertanyaan turunan. Lawazim saya berikan. Ngerti nggak? Ya. Nah, kalau yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana implementasi model pembelajaran holistik bla bla bla, nah itu kenapa ini jadi persoalan?
kenapa ini perlu diteliti? Kenapa implementasi model pembelajaran holistik integratif anak usia dini di TPA Bekasi perlu diteliti? Kenapa? Karena tadi sebagaimana latar belakang masalah yang saya ungkapkan di awal, itu salah satunya data dari Diskesdas tadi, yang mana banyak anak-anak di Indonesia terutama yang tidak mendapatkan kesehatan yang mumpuni gitu, maksudnya yang tidak optimal gitu. Yang mana kan tadi ada orang tua yang asuh sendiri tapi misalkan penghasilannya rendah, jadi kesehatannya tidak terjangkau. Terus juga ada orang tua yang masukkan ke PAUD, nah itu di PAUD-nya itu harus iniin kesehatannya kan, makanya holistik integratif ini yang tidak hanya IQ-nya Ya, tapi jadi data itu menunjukkan apa? Apakah data itu menunjukkan adanya persoalan implementasi model pembelajaran holistik integratif, ataukah yang lain? Data yang tadi itu ikutin, itu apakah dia menunjukkan ada masalah implementasi dari model holistik pembelajaran holistik integratif? mungkin Ataukah justru bukan implementasi, justru metodenya tidak menggunakan metode holistik integratif? Kan lain tuh, ada masalah metode pembelajaran, ada masalah penerapan metode. Metodenya udah bener, ibaratnya mau ke Surabaya pakai pesawat apa naik bis atau naik kereta. Misalkan yang cepat yang naik pesawat, udah bener dia naik pesawat, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Nah berarti persoalannya penerapan naik pesawatnya. Tapi lain kalau kamu ke Surabaya ya 2 jam harus nyampe, naik kereta. Yang salah apanya? Metodenya salah. Naik kereta nggak mungkin sampai 2 jam ke Surabaya. Nah, Anda kan penelitiannya mempersoalkan implementasi. Nah sekarang, adakah di latar belakang sesuatu yang menunjukkan adanya persoalan implementasi? mungkin kalau misalkan secara gamblang implementasi holistik integratif itu sendiri kayaknya enggak ya, tapi kan setelah kita mengetahui holistik integratif itu mencakup kesehatan, gizi, yang mana tadi latar belakangnya saya ungkapkan bahwa stunting di Indonesia itu mencapai 30% yang sudah melampaui batas WHO itu, ya di situ jadi terungkap gitu. Ya, mas saya sebetulnya Anda udah bagus. Anda berangkat dari data itu udah progres tuh. Saya beberapa atau masih banyak PPM di kita yang nggak berangkat dari data, tapi dari berita atau dari asumsi. Hanya saja kalau kita mencoba melihat persoalan lebih ideal, data itu harus sampai menunjukkan persis seperti persoalan yang kita angkat. Itu yang ideal. Buat saya itu, saya udah baca laporan Anda, saya lihat poin itu belum dapat. Jadi baru menunjukkan adanya persoalan pada pendidikan usia dini. Itu data. Ada persoalan pada PAUD, ya. Jadi anak usia dini yang tidak terpenuhi secara holistik integratif. Menurut saya datanya belum seperti itu. Gimana? Maksudnya nggak terlalu menyentuh kayak Ya kan gini, ada orang tua. Kan asumsinya anak-anak itu punya hak tumbuh kembang, gitu ya. Itu asumsi dasarnya. Hak itu tidak terpenuhi kan? Apa buktinya? Data. Pertama, kalau yang orang tuanya miskin, si anak itu nggak tercukupi ini. Boro-boro setiap hari kasih nasi kerupuk. Berarti tidak, itu karena dia miskin. Bukan karena metode holistiknya nggak diterapkan, orang nggak disekolahin di Palu ya kan? Yang nomor 45 apa ya? Ya 45 aja. Atau orang biasa terlalu tinggal di pegunungan gitu, yang ada paut. Kalau pemenang paut, bayangin mereka pakai daun. Maksudnya banyak orang tua juga nggak tahu kayak gimana sih peran orang tua itu untuk mengasuh anaknya gitu. Nah itu ya kan, jadi data Anda itu bunyinya adalah ada hak-hak tumbuh kembang anak usia dini yang tidak terpenuhi, kan? Faktornya adalah karena orang tuanya miskin atau nggak paham, itu tambah benar. Ya. Kalau yang dari rujukan Anda tadi kan 5 tuh. Orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya terlalu makmur. Iya.
orang tuanya. Nah, yang terlalu makmur ini Ustaz, kadang kan dia masukin ke PAUD. Nah, yang PAUD itu apa ya, punya sistem atau punya metode yang belum. Nah itu ada bilangnya nggak latar belakang bahwa Iya. ketika dimasukkan ke PAUD-nya tidak memiliki metode. Nah, kalau Anda tulis itu latar belakang berarti Anda menunjukkan ada persoalan metode pendidikan di PAUD. Ya, jadi gini, sebenarnya kamu udah bagus, tapi kalau media ditambahkan nanti di latar belakang itu sesuatu yang menunjukkan adanya persoalan pada implementasi pembelajaran holistik. Jadi gini, pertama ada hak tumbuh yang tidak terpenuhi. Kedua, berarti untuk memenuhinya PAUD-nya harus benar kan metodenya. Kalau tunjukkan tidak semua PAUD pakai metode yang holistik. Nah, tapi belum selesai itu, belum ujung tuh. Harus tunjukkan lagi yang benar adalah PAUD menerapkan metode holistik. Toh udah diatur negara harus begitu. Nah cuman implementasinya di mana? Benar nggak PAUD itu mengimplementasikan kebijakan negara itu? Nah, karena itulah peneliti ingin dia menelusuri lebih jauh. Karena implementasi dari kebijakan pemerintah itu masih belum jelas. Itu titik tolak problem penelitian itu menurut saya perlu ditambahkan di belakang. Nah, itu pertama. Kedua, dan saya nggak banyak nih, karena nggak ada cukup bagus. Menurut saya idealnya, ini nggak tahu ini bagus karena pembimbingnya bagus. Hai gitu. Kemana dulu pertama? Idealnya memang penelitian akademik itu tidak sekedar melihat implementasi. Kecuali memang ada betul-betul ada problem dengan implementasi. Misalkan ada rumah sakit nih, pasiennya pada mati. Padahal rumah sakit itu terkenal, bagus, dipercaya. Berarti kan ada apa nih? Nah, itu baru kita melihat implementasi. Tapi yang dikembangkan di kampus kita itu kan kita lebih mencoba menawarkan gagasan-gagasan. Makanya yang lebih ideal penelitian PPM itu bukan sekedar melihat ada satu teori tentang pendidikan holistik dilihat implementasinya. Bukan begitu, tapi berangkat dari latar belakang diskursus teoritis di perdebatan para ahli tentang gimana sih metode yang ideal dalam mendidik anak usia dini. Apakah dengan holistik tadi? Ataukah enggak? Seingat saya kamu di kelas itu pernah presentasi yang menggugat ngirim anak PAUD, gitu kan? Ya. Berarti mau metodenya holistik tidak mau enggak, jangan di PAUD, harusnya orang tua tanggung jawab dia memiliki skill. Nah, itu kan ada wacana itu, saya yakin ada, makanya ada homeschooling, bla bla bla, gitu. Orang yang baru nggak percaya nitipin anaknya di tempat lain, gitu. Teman-teman saya sebagai gitu, emangnya anak barang, HP aja nggak mau dititipin, kok anak mau dititipin? Nggak ada kayak gitu. Saya yakin pakar pendidikan pun, saya bukan ahli pendidikan jadi saya nggak bisa cerita. Benar ada, cuman juga ada. Biasanya dalam setiap kemungkinan cara berpikir itu ada aja gitu orang yang memegangnya. Nah dari itu kamu kemudian mengajukan satu gagasan mendukung apa? Nah, menurut saya sih boleh-boleh saja orang tua ya dengan segala kelemahannya akhirnya terpaksa menitipkan anaknya di PAUD misalkan. Tapi PAUD-nya harus holistik integratif. Nah jadi dari awal kenapa kamu mendukung holistik integratif itu ada dasar perdebatan teorinya. Itu yang ideal. Jadi itu A-nya. Jadi satu sisi dari latar belakang teoritisnya. Jadi latar belakang itu kan bisa historis, bisa sosial, bisa teoritis, bisa kebijakan. Jadi dasar kebijakannya ada, dasar sosialnya ada, dan latar belakang teoritisnya kurang. Perdebatan teoritisnya. Aspek kedua dari soalan yang ideal adalah
si elemen yang dianalisisnya nggak satu. Menurut saya bagusnya 2 minimal. Jadi kalau tadi punya Corey itu NLP berpengaruh terhadap karakter unggul. Nah, jadi bagusnya lebih spesifik nantinya. Metode holistik ini Anda spesifik fokus ke apa kan? Dia itu menumbuhkan apa? Misalkan karakter sehatnya lebih spesifik ke situ. Atau apa nyempak umurnya? Kalau saya foto-fotonya nih, wih, udah kayak hotel nih. Ayo elit Pak. Iya, lihat. Iya. Nah itu Selamat pelatihan tanya. Pak, jadi bilang sini Pak. Kalau gratis apa ya? Nah itu apanya? Jadi ada A terhadap B. Jadi kalau pakai bahasa logika itu jika A maka B, ada A dan B, ada X dan Y. Nah, itu maka akan menarik untuk dianalisis. Kalau kamu hanya melihat ada konsep, gimana penerapannya, nantinya kamu seperti asesor akreditasi. Ya kan? Oh, kesehatannya udah, ini kayak tadi. Oh, pendidikan agamanya udah, jadi seperti asesor akreditasi. Tapi beda kalau menganalisis, kan nantinya jadinya terbukti. Nah, gitu. Terbukti bahwa metode ini akan menunjukkan ini. Itu gimana? Tapi sekali lagi overall ini contoh PPM yang bagus. Ajib. Baik. Saya ciptanya doang. Terima kasih kepada Bang Uji kita yang sudah lepas tuntas penelitian ini. Jadi berikutnya kita serahkan kepada pemimpin. Iya. Itu moderator ya yang